Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Persinopel bagian 544. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Banteng mengaum. Seketika gelombang cahaya biru tiba-tiba meledak ke arah Kincen seperti bola meriam, dan lingkaran cahaya biru langsung menyebar, tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuh Kincen. Kekuatan supernatural macam apa ini? Kekuatan yang sangat aneh, kata Kincen. Dia segera merasa bahwa dia telah jatuh ke keadaan khusus tertentu, dan kekuatan di tubuhnya dengan cepat ditekan. Bakat dan kekuatan supranatural dari Kaisar Iblis King Wu ini begitu menakutkan sehingga Kincen juga lengah. Tentu saja itu hanya tertangkap dan itu tidak bisa menimbulkan banyak ancaman bagi Kincen. Tetapi itu bisa membuat Kincen sangat merepotkan. Lao Yuan, bantu aku, kata Kincen kepada Lao Yuan di dalam cakram Gyokian Kun. Dan segera kekuatan sumber yang kuat langsung mengalir ke tubuh Kincen, menyebabkan kekuatan Kincen meningkat beberapa kali lipat. Faktanya, jika Kincen mencoba yang terbaik menggunakan kekuatannya sendiri, itu juga bisa menangani Kaisar King Wu, tetapi akan memerlukan banyak waktu. Ini adalah lautan darah. Kincen tidak tahu kapan penguasa dari Bloodline Holy Land akan tiba. Jadi untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat, jelas yang paling nyaman adalah meminjam kekuatan Lao Yuan. Meledak. Kincen mengulurkan tangannya yang besar. Esensi sejati yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan gila-gilaan, berubah menjadi tangan raksasa yang mengerikan. Itu langsung menutupi Kaisar Iblis King Wu dan langsung menghancurkan gelombang cahaya biru yang dilepaskan oleh Kaisar Iblis King Wu. Apa? Kaisar Iblis King Wu terkejut. Kekuatan gaibnya hancur seketika, dan rasa krisis yang kuat tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya, dan dia menjadi ketakutan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Kincen jauh lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Bagaimana bisa ada anak manusia yang begitu menakutkan di dunia ini? Kata Kaisar Iblis King Wu. Dia gemetar di dalam hatinya. Tiba-tiba dia teringat apa yang dikatakan leluhurnya sebelum dia meninggalkan pegunungan jatuh. Leluhurnya mengatakan, begitu keluar dari pegunungan jatuh, ada banyak orang-orang kuat di dunia. Anda harus berhati-hati. Jika tidak, begitu Anda memprovokasi orang-orang kuat yang tersembunyi dan menakutkan di antara umat manusia, Anda pasti akan menderita. Pada saat itu Kaisar King Wu tidak peduli sama sekali. Tetapi sekarang Kaisar King Wu tidak menyangka bahwa dia baru saja tiba di lautan darah ras manusia. Tetapi tanpa diduga dia bertemu dengan orang yang begitu kuat. Sungguh ras manusia yang tercela, kata Kaisar King Wu. Dia dipenuhi dengan amarah. Dengan kekuatan anak manusia di depannya, anak manusia itu tidak perlu melarikan diri sebelumnya, tetapi anak itu melarikan diri. Kaisar King Wu sudah mengerti saat ini bahwa pihak lain sedang menjebaknya. Pada saat ini Kaisar Iblis King Wu tidak memiliki pikiran lain di benaknya, hanya ada satu, dan itu adalah melarikan diri dan pergi dari sini. Tetapi bagaimana mungkin Kincen memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Segera bayangan telapak tangan besar itu jatuh dan langsung menekan Kaisar King Wu di bawah. Kincen menus dingin. Mata ketiganya tiba-tiba muncul di tengah alisnya. Seketika kekuatan jiwa yang menakutkan mengalir ke dalam pikiran Kaisar Iblis King Wu. Kekuatan jiwa Kincen memadat, berubah menjadi segel pembunuh jiwa. Sesaat berikutnya, Kaisar Iblis King Wu langsung menjadi tenang, membungkuk kepada Kincen dan memberi hormat. Tuan. Begitu Kincen mengangkat tangannya, kekuatan Lao Yuan menghilang. Formasi Tiangkong Wanjuan juga disingkirkan, dan Pukian Kun dengan cepat menyapu ke arah Kincen. Itu berhasil. Pukian Kun memandang Kincen dengan kaget. Menggunakan metode rahasia jiwa untuk memperbudak orang lain, Pukian Kun tidak menyangka Kincen berhasil memperbudak Kaisar Iblis King Wu. Pukian Kun segera mengerti bahwa dalam kekuatan jiwa Kincen telah sepenuhnya melampaui dirinya.
Mari kita bicarakan mengapa klan monster darahmu datang ke Laut Darah dan bagaimana dengan pertemuan penaklukan itu. Tanya Qin Chen seraya mengerutkan kening. Dia mencoba yang terbaik untuk memperbudak Kaisar Iblis King Wu hanya untuk menanyakan tentang berita itu. Ya, Tuan. Setelah diperbudak oleh Qin Chen, Kaisar Iblis King Wu telah sepenuhnya setia kepada Qin Chen dan segera mengatakan semua yang ia ketahui. Kaisar Iblis King Wu kemudian berkata dengan panjang lebar. Tetapi singkatnya, kali ini Kaisar Iblis King Wu dan yang lainnya datang karena tempat perlindungan darah manusia memberitahu mereka bahwa tempat perlindungan darah akan berubah secara drastis. Itu tentang klan monster darah dan mengundang klan monster darah untuk datang untuk berdiskusi dan mengadakan penaklukan. Adapun berita spesifik dari penaklukan Kaisar Iblis King Wu sebenarnya tidak jelas. Setelah mendengarkan cerita Kaisar Iblis King Wu, Qin Chen mengerutkan kening, dan setelah menghabiskan waktu lama, dia masih tidak mengerti apa yang disebut pertemuan penaklukan itu. Tampaknya hanya setelah kita memasuki ibu kota suci, kita dapat mengetahui situasi spesifiknya, kata Qin Chen. Qin Chen dan Pu Qianqun saling memandang. Tetapi dengan penampilan mereka saat ini, begitu mereka memasuki ibu kota suci, mereka pasti akan terlihat dan ditemukan. Sederhana saja, Kaisar ini punya cara untuk mencegahmu ditemukan. Kata kucing hitam besar itu, dia langsung keluar dari cakram giok Qianqun. Apa yang bisa kamu lakukan? Tanya Qin Chen. Hei, Kaisar ini akan memberimu formula ajaib. Kamu akan mengetahuinya dengan mencoba menjalankannya. Kata kucing hitam besar itu seraya tersenyum aneh. Dan kemudian sebuah teknik yang tidak jelas tiba-tiba membanjiri pikiran Qin Chen dan Pu Qianqun. Teknik ini sangat rumit, tetapi dengan kultivasi Qin Chen dan Pu Qianqun, tidak sulit bagi mereka untuk belajar, dan segera keduanya dengan cepat mempelajari teknik itu. Sementara Qin Chen dan Pu Qianqun sedang mempelajari teknik itu, kucing hitam besar itu melirik Kaisar Iblis King Wu dan kemudian berkata sambil tersenyum. Apakah kamu monster darah dari Pegunungan Jatuh? Kaisar Iblis King Wu dilirik oleh kucing hitam besar itu. Dia tidak tahu mengapa. Dia merasa seluruh tubuhnya tegak. Dan dia merasa seperti sedang ditatap oleh binatang buas. Dan kemudian dia berkata dengan hati-hati. Ya benar, junior dari Pegunungan Jatuh. Oh, Blood Beast dari Pegunungan Jatuh sepertinya tidak memiliki kebajikan sekarang. Kata kucing hitam besar itu, dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi yang sangat tidak puas. Kucing hitam besar, teknikmu tidak berguna. Pada saat ini, Qin Chen dan Pu Qianqun akhirnya menyelesaikan penelitian mereka dan mendesak formula ajaib. Akan tetapi, menemukan bahwa itu tidak berpengaruh sama sekali. Bodoh, teknik ini hanya bisa diaktifkan dengan kekuatan garis keturunan. Anda menggunakan esensi sejati untuk mengaktifkannya. Tentu saja itu tidak akan berpengaruh. Kata kucing hitam besar itu, dia mengutuk. Akan tetapi matanya terus berkedip, sangat aneh. Qin Chen selalu merasa bahwa senyum di wajah kucing hitam besar itu sangat aneh. Akan tetapi dia masih menggunakan kekuatan darah untuk mengaktifkan teknik itu. Setelah Qin Chen mengaktifkan teknik itu, seketika itu juga kekuatan iblis samar menyapu keluar dari tubuh Qin Chen. Dan segera bercak-bercak baju besi berskala muncul di kulitnya. Sial, apa-apaan ini? Kata Qin Chen, dia sangat terkejut. Bagaimana aku bisa menjadi monster darah? Kata Pu Qianqun, dia juga terkejut. Tiba-tiba dia berubah menjadi monster darah. Transformasi iblis ini dapat mengubah kekuatan garis keturunanmu menjadi kekuatan monster darah. Tentu saja itu tidak terlalu ajaib, ini hanyalah sebuah rangsangan sederhana. Bukan berarti Anda akan benar-benar menjadi monster darah. Ini sangat berguna agar identitas Anda tidak dikenali. Kata kucing hitam besar itu dengan sangat bangga. Ekspresi ketakutan Qin Chen dan Pu Qianqun membuatnya sangat puas. Akhirnya dengan teknik transformasi dari kucing hitam besar, itu akan memungkinkan Qin Chen dan Pu Qianqun untuk menyamar sebagai klan monster darah dan mengikuti Kaisar Iblis King Wu ke ibu kota suci. Memikirkan hal ini, Pu Qianqun segera mencabut batasannya. Keduanya melakukan penyamaran sederhana dan kemudian mendesak teknik transformasi. Segera darah samar binatang itu segera keluar dari tubuh keduanya.
Tidak peduli apa yang dilihat orang lain, itu tampak seperti monster darah. Keduanya kemudian mengikuti Kaisar Iblis King Wu dan segera menyapu menuju ibu kota suci. Tidak lama kemudian mereka bertiga terbang keluar sebelum akhirnya mereka terdeteksi oleh orang-orang dari ibu kota suci. Beberapa aura mengerikan jatuh seketika dan mendarat di depan ketiganya. Yang mulia adalah Kaisar King Wu. Master garis keturunan itu melirik Kaisar Iblis King Wu. Setelah menerima jawaban dari Kaisar Iblis King Wu, dia akhirnya menghela napas lega dan melapor ke ibu kota suci. Jika sesuatu terjadi kepada Kaisar Iblis King Wu, maka itu akan menimbulkan masalah bagi tanah suci darahnya. Lalu, siapa keduanya? Kata master garis keturunan itu, dia melirik Qin Chen dan Pu Qianqun. Melihat bahwa mereka berdua memancarkan ki monster darah yang samar, mereka jelas adalah monster darah yang kuat. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Jelas dia mendengar bahwa Kaisar Iblis King Wu sedang melacak dua orang manusia. Tetapi kenapa Kaisar King Wu tiba-tiba membawa dua monster darah? Keduanya juga adalah monster darah dari Pegunungan Jatuh. Apakah ada masalah? Wajah Kaisar King Wu menjadi tenggelam dan kemudian dia berkata dengan tidak puas. Apakah begini cara umat manusia memperlakukan tamu? Kata Kaisar King Wu. Mendengar kata-kata sombong Kaisar King Wu, master garis keturunan itu mengutuk di dalam hatinya. Namun dia hanya bisa menahan amarahnya dan kemudian berkata, "Tidak masalah, tolong kalian bertiga ikuti saya." Qin Chen dan Pu Qianqun mengikuti Kaisar Iblis King Wu dan kelompok itu segera mendekati ibu kota suci. Di bawah pemimpin jalan master garis keturunan itu, Qin Chen dan yang lainnya dengan cepat tiba di ibu kota suci. Disinilah markas Bloodline Holy Land berada. Begitu Qin Chen dan yang lainnya tiba, seseorang menyapa para tamu dan dengan hormat mengundang mereka masuk. Begitu Qin Chen dan yang lainnya memasuki alun-alun, mereka melihat kerumunan orang di alun-alun. Pada saat ini, alun-alun penuh dengan orang-orang yang kuat. Selain para prajurit, bahkan ada banyak kaisar monster darah yang hadir. Tuan King Wu. Segera setelah Kaisar King Wu masuk, banyak kaisar monster darah dari Pegunungan Jatuh menghampirinya. Tuan King Wu akhirnya tiba. Kedua manusia itu seharusnya telah dipenggal oleh Tuan King Wu. Itu sudah pasti. Dengan kekuatan Master King Wu, membunuh dua manusia itu sangat mudah. Diam, kata Kaisar King Wu. Dia mengeluarkan dengusan dingin yang membuat monster darah itu langsung tutup mulut. Dan pada saat ini setap penyambutan secara alami membawa Kaisar King Wu dan rombongannya ke kursi di depan alun-alun. Qin Chen pada awalnya berpikir bahwa pertemuan penaklukan tanah suci darah hanya mengundang tuan dari klan monster darah. Tetapi setelah melihat-lihat, dia menemukan bahwa ada banyak pusat kekuatan klan manusia yang hadir, dan mereka semua adalah kekuatan klan manusia yang terkenal di daratan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.